Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Tembang Kutukan Lingser Wengi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mendapatkan pukulan balok tepat di kepalanya, tubuhnya lunglai dan seketika terjatuh. Darah mengucur dari kepalanya, matanya melotot, air liur keluar dari mulut. Kakinya bergetar hebat seperti menahan rasa sakit. Setelah sempat sekarat, beberapa menit kemudian nyawanya melayang. Dua lelaki dengan perut buncit dan berbadan bau bawang menyeret jasadnya ke kamar mandi. Di sana ada sebuah sumur kering yang sudah lama terbengkalai. Salah satu dari mereka masuk ke dalam sumur itu sambil membawa cangkul yang diikatkan di punggung. Setelah selesai menggali tanah di dalam sumur, lalu temannya melemparkan jasad wanita itu dari atas. "Kubur yang dalam, Dim," kata lelaki berkepala botak yang gigi depannya ompong. Beberapa menit kemudian, temannya yang di dalam sumur tidak kunjung menyahut. Ia arahkan sinar senter ke dalam lubang sumur, tetapi sumur itu kosong. Tanahnya pun rata seperti tidak ada bekas galian. Temannya dan jasad wanita itu hilang entah kemana. "Dim, Sadiman, Dim!" Ia memanggil-manggil temannya dari atas sumur sambil terus mengarahkan cahaya senter. Keringat bercucuran di dahinya. Tidak lama kemudian, terdengar suara wanita bernyanyi Lingser Wengi dari dalam sumur. Suaranya halus, melengking, dan menakutkan, membuat lelaki itu lari terbirit-birit ke dalam rumah. 5 tahun kemudian, Rini menyalakan mesin mobilnya. Dia bangun agak kesiangan. Hari ini dia harus pergi ke kampus untuk menyetorkan hasil revisi bab 3 skripsinya. Dia kuliah di jurusan kesehatan masyarakat. Sebenarnya itu bukan jurusan yang dia inginkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dari 3 jurusan yang ia ajukan, dia hanya diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Walaupun demikian, semakin lama Rini semakin menyadari kalau dia tidak salah pilih jurusan. Ilmu kesehatan masyarakat sangat penting dipelajari karena bisa meneliti perilaku dan kebiasaan pola hidup sehat masyarakat luas. Mobil yang ia kendarai berhenti di lampu merah. HP-nya bergetar dari dalam tas ransel yang ia letakkan di kursi sebelah. Ia cek sekilas, ternyata itu telepon dari Dion. Rini tidak menjawab teleponnya. Dia menarik nafas berat dan mengembuskannya, lalu menggelengkan kepala. Dia malas meladeni temannya itu saat tahu kalau Dion jatuh cinta kepadanya. Sialnya, bukan hanya Dion yang naksir, tetapi hampir semua teman lelakinya pernah menyatakan cinta, dan sampai saat ini mereka masih berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Rini. Rini memang cantik, bisa dibilang dia adalah primadona di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perawakannya indah sempurna bak model, rambutnya bergelombang dicat warna karamel, tergerai sepunggung. Sangat serasi dengan warna kulitnya yang putih. Yang tidak kalah indahnya adalah lesung pipi di sebelah kiri. Alisnya juga melengkung sempurna, menjadi pemanis saat ia tersenyum. Mobil kembali melaju hingga akhirnya tiba di gerbang kampus. Ia akan segera menemui dosen pembimbingnya. Ia sangat berharap tidak ada lagi revisi lagi dan langsung lanjut ke bab 4. Di ruang dosen, Rini mengetuk-ketukan jarinya di atas tas ransel.
menunggu Pak Rizal memeriksa halaman demi halaman skripsinya. Sesekali dahi Pak Rizal mengerut, membuat hati Rini berdebar, takut ada yang harus direvisi lagi. Oke, ini udah bagus. Bab 4-nya penelitian lapangan ya. Harus di daerah terpencil, biar relevan sama judul yang kamu angkat. Tapi Pak, bisa nggak saya penelitiannya di daerah Depok gitu? Pak Rizal membuka kacamatanya. Ya nggak bisa lah Rini. Judul yang kamu angkat tidak cocok kalau penelitiannya di kota. Pokoknya kamu harus pergi ke perkampungan atau desa terpencil. Lakukan penelitiannya di sana. Rini mengembuskan nafas berat. Lalu ia berpikir sejenak. Ya udah Pak, saya akan coba cari lokasi yang pas nanti. Kapan? Kamu harus konsultasi dulu ke saya agar lokasinya cocok. Iya Pak, iya. 3 hari lagi saya kabarkan lagi ya Pak. Setelah dari ruangan dosen, ia pergi ke kampus kantin. Hari ini kantin ramai sekali. Banyak mahasiswa mengenakan kaos sponsor konser musik. Setelah celingak-celinguk mencari tempat duduk, akhirnya Rini menemukan satu bangku yang kosong di pojokan, dekat dengan pedagang jus buah. Ia memesan segelas jus jeruk, membuka laptop, dan mencari desa yang sekiranya pas untuk penelitian. Woi, Rin! Seseorang memanggilnya dari arah pintu kantin. Rini menengadahkan kepalanya, mencari sumber suara yang memanggilnya. Di antara lalu lalang orang, ia melihat Jessica melambaikan tangan sambil tersenyum. Rini balas melambaikan tangannya. Sini, kata Rini sambil tersenyum. Jessica adalah sahabat Rini sejak SMP. Dia kuliah di jurusan akuntansi. Bedanya Jessica ini sudah beres sidang skripsi, tinggal menunggu beberapa bulan untuk wisuda. Sementara Rini terhambat di beberapa bab saat bimbingan. Gimana bimbingannya Rin? Tanya Jessie sumringah. Rini membetulkan posisi kacamatanya. Lanjut bab 4 nih. Cuma Pak Rizal nyuruh gue buat penelitian di daerah terpencil. Terus rencana lu mau kemana? Belum tahu nih. Gua ada ide nih. Biar gak boring, mending lu cari desa yang dekat dengan tempat wisata. Kayak ada pantainya, gunung, air terjun, atau bebas lah. Jadi sekalian liburan. Nanti gue ikut deh. Bagus juga ide lu. Rini kembali ke laptopnya mencari desa yang dekat dengan tempat wisata. Dia tersenyum sambil memandangi layar laptopnya. Wah, ketemu nih, deket pantai. Indah banget lagi pantainya. Ujar Rini sambil menyibakkan anak rambutnya. Jessica mendekatkan kepalanya ke layar laptop. Dia mengerutkan dahinya. Desa Balangandang, Jawa Timur. Mereka berdua diam sejenak lalu kompak berkata, liburan, yeay! Sambil tos satu sama lain membuat orang-orang di kantin menoleh ke mereka berdua. Seketika mereka pun malu. Seminggu kemudian mereka berangkat ke desa Balangandang setelah Pak Rizal menyetujui lokasi penelitiannya tersebut. Mereka naik kereta dari stasiun Gambir menuju stasiun Mojokerto. Sesampainya di sana, mereka harus naik angkot berkali-kali hingga akhirnya tiba di sebuah perbatasan menuju desa Balangandang.
Lalu mereka turun di pinggir jalan yang sepi, tidak ada lalu lalang kendaraan sama sekali. Juga tidak ada perkampungan di sana. Sejauh mata memandang hanya ada pepohonan besar di kiri dan kanan jalan. Mereka cemas karena hari semakin sore. Menurut petunjuk di internet, untuk sampai di desa Balangandang, mereka harus melewati jalan sempit yang hanya muat satu mobil angkot saja. Untuk itu mereka berjalan sambil menyeret koper dan menggedong tas ransel menyusuri jalan raya yang lenggang, mencari lokasi jalan sempit itu. Untung saja mereka berhasil menemukan jalannya. Ada papan petunjuk arah yang sudah usang tertancap di pertigaan yang bertuliskan Desa Balangandang. Tetapi mereka berdua resah karena takut tidak ada angkot yang melintas sesore ini. Sambil menunggu angkot lewat, mereka duduk di sebuah halte yang terbuat dari bambu. Sesekali Rini melirik jam tangannya lalu berdecak kesal karena hari sudah semakin sore. Duh, gimana nih kita? Jessica mulai panik. Tenang Jess, kita tunggu 10 menit lagi. Kalau nggak ada angkot, kita coba nyari penginapan. Soalnya gue tadi lihat nggak jauh dari sini ada perkampungan warga loh. Jessica mengangguk dan menyalakan layar HP miliknya. Duh Rin, nggak ada sinyal lagi. Masa sih Jess? Rini mengecek layar HP-nya. Dia menggelengkan kepala, keheranan. Padahal tadi sinyalnya penuh, namun sekarang tidak ada. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah cahaya mobil berayun-ayun dari kejauhan dan perlahan mendekat. Mobil itu angkot berwarna putih. Ada tulisan Desa Balangandang di depan kaca mobilnya. Rini dan Jessica langsung loncat-loncat kegirangan melihat sebuah mobil yang mendekat. Segera mereka berhamburan ke jalan, menghentikan mobilnya. Angkot itu kosong, tidak berpenumpang. Supirnya ramah, mempersilahkan mereka naik. Namun selang beberapa saat, mobil angkot yang mereka tumpangi melaju perlahan memasuki jalan sempit menuju Desa Balangandang. Hari semakin gelap. Angkot yang mereka naiki bergoyang-goyang melewati jalan berbatu. Cahaya lampunya berayun-ayun menembus kabut yang semakin tebal. Sudah hampir 30 menit berada di angkot, tetapi mereka tidak melihat satu rumah pun yang dilintasi. Sepanjang perjalanan hanya ada hutan yang pohonnya besar-besar. Terdengar juga suara lolongan anjing dari kejauhan, juga kepak kelelawar yang berhamburan di langit. Sepanjang perjalanan, sopir angkot itu sangat ramah. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua ke Desa Balangandang. Rini menceritakannya dengan hati-hati karena takut disalahpahami. Sesekali sopir angkot itu mengangguk sambil melihat mereka dari pantulan kaca spion depan. Namun tiba-tiba Rini mengendus-ngenduskan hidungnya. Lu nyium bau bangkai gak sih Jess? Tanya Rini sambil mengerutkan dahinya. Oh, di sekitaran sini memang suka ada bangkai babi yang mati mbak. Supir angkot menimpali. Oh, begitu ya pak. Timbal Rini sambil menengok ke arah kemudi. Namun seketika ia berteriak saat melihat kursi kemudi itu kosong dengan setirnya yang bergerak sendiri. Mereka berdua panik. Namun saat hendak kabur dari angkot, pintunya malah tertutup sendiri dan terkunci rapat. Lampu di dalam ruangan angkot seketika padam. Mobil itu terus melaju perlahan. Mereka berteriak meminta tolong sambil menangis sejadi-jadinya.
Angkot yang mereka tumpangi berhenti, pintunya terbuka sendiri. Lantas mereka buru-buru turun dari angkot itu. Lalu perlahan angkotnya melaju kembali, menembus kabut yang tebal. Rini menyalakan senter, ia menyorotkan ke segala arah. Tepat di hadapannya ada sebuah gapura bertuliskan Desa Wisata Balangandang. Gapura itu terbuat dari bambu dan kayu yang tulisannya diukir manual. Beberapa cahaya lampu terlihat dari kejauhan. Tampaknya itu adalah perumahan warga. "Jess, ayo jalan." Rini mencoba untuk tenang. Ia memegang lengan temannya yang masih menangis sesenggukan. Gue takut, Rin." "Udah, tenang Jess. Di sana ada permukiman warga, jadi gak akan ada setan lagi." Mereka berjalan perlahan menuju permukiman warga. Jalannya berbatu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ada lubang becak di sana sini, membuat Rini dan Jessica harus berhati-hati melangkah. Dari kejauhan, segerombolan anjing menyadari kedatangan mereka, lalu melolong ramai-ramai tanpa mendekat. Rini mengarahkan cahaya senter ke sekelilingnya. Ia melihat pohon-pohon mahoni tertata rapi, mungkin hasil tanam warga desa Balangandang. Setibanya di pemukiman, mereka dihampiri oleh seorang lelaki yang sedang ronda. Ia mengenakan jaket hitam, kupluk hijau, celana panjang coklat, dan sarung yang diselempangkan. Perawakan lelaki itu tinggi besar lengkap dengan kumis yang melintang sempurna di atas bibirnya itu, membuatnya semakin terlihat garang. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke desa Balangandang dengan nada dingin. Rini menjelaskan tujuan mereka, lagi-lagi dengan cara yang hati-hati karena takut disalahpahami. Lalu Rini meminta diantar ke rumah Pak RT. Ia ingin meminta izin untuk tinggal beberapa bulan di desa Balangandang. Kemudian lelaki itu bersedia mengantarkan mereka ke rumah Pak Marto, ketua RT. Di sana mereka diperlakukan dengan hangat, disuguhkan teh dan juga makanan. Pak Marto adalah sosok yang ramah dan sopan. Sesekali ia mengangguk mendengar penjelasan Rini. Setelah itu, Pak Marto memberikan mereka izin untuk tinggal di desa dengan syarat harus sopan dan hati-hati dalam bertutur kata. Tidak hanya itu, ada satu syarat lagi yang sangat sakral, yaitu jangan sekali-kali menyanyikan atau menyetel lagu Lingser Wengi. Rini mengiyakan syarat itu. Lagi pula mereka tidak tahu tentang lagu Lingser Wengi. "Oh iya Pak, saya juga mau menyewa penginapan. Ada rumah atau kontrakan kosong gak di desa ini?" "Rin, cari yang gak ada setannya," bisik Jessica. Rini menyenggolnya dengan sikut memberi isyarat agar tetap sopan. Kontrakan sih gak ada Mbak, tapi ada rumah kosong kalau Mbak mau sewa. Rumah itu bekas warga kami dulu. Nanti uang sewanya biar masuk ke kas masyarakat." "Wah, boleh Pak. Di mana ya rumahnya?" Jessica menyubit kecil paha Rini. "Rin, kalau itu rumah kosong, pasti ada setannya," bisik Jessica. Rini menghela nafas. Sekali lagi ia meminta Jessica untuk tetap tenang dan bersikap sopan. Malam itu juga mereka diantar ke lokasi rumah kosong. Jaraknya sekitar 2 km dari rumah Pak Marto. Memang lokasinya terpisah dari pemukiman warga. Suara debur ombak laut terdengar dari kejauhan. Rumah kosong itu dekat dengan pantai. "Ini
Rumahnya, Mbak, kata Pak Marto. Mereka sudah tiba di rumah kosong yang tampak sudah tua. Seketika bulu kuduk mereka merinding melihat kondisi rumah itu. Bersambung.